Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan daripada khutbah Nasr, khutbah separuh Ramadan kemarin, masih separuh jalan daripada khutbah itu. Warwa ila qala Muslim radhiyallahu warwa Abu Layth al-Samarqandi misalnya dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan telah meriwayatkan Syekh Abu Layth al-Samarqandi dengan sanadnya kepada Sayyidina Ali Karmawajah radhiyallahu anhu qala, bahwa Sayyidina berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mawdi'an yuqalu hadiratul Quds. Allah itu memiliki suatu tempat yang disebut sebagai hadiratul Quds. Fiha malaikah hadirah, kalau diartikan itu istana atau sebangsanya atau bangunan gedung Al-Quds itu adalah kesucian, istana kesucian, hadiratul Quds, tempat khusus di surga namanya hadiratul Quds. Fiha malaikatun, yang mana di tempat hadiratul Quds itu ada malaikat yang layak turun saatan, tidak berhenti-henti satu saat pun berada di situ. Waizakan layali yang beribadah tasbih sebagainya di hadiratul Quds itu. Jika ada datang apa layali Ramadan, malam-malam bulan Ramadan, istadzanu rabbahum, mereka minta izin si malaikat-malaikat tadi yang ada di hadiratul Quds kepada Tuhan mereka, ayanzilu ilal ardh, untuk turun ke bumi, kula lailatin, setiap malam daripada malam-malam Ramadan. Saudara Bani Adam, ini juga hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Kitab beliau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Faizulun nama Bani Adam, maka mereka para malaikat yang khusus tadi itu sholat bersama Bani Adam pada malam-malam Ramadan tadi. Faman masuhu, siapa orang yang menyentuh bersentuh dengan malaikat tadi yang turun pada malam-malam Ramadan itu, atau masuk atau mereka itu menyentuh orang tadi, sa'idah sa'adatan, maka orang tadi akan berbahagia dengan kebahagiaan la yashqa ba'da abada, yang tidak akan celaka dia selama-lamanya setelahnya. Kemudian kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Qala falihada, maka berkata beliau, falihada, oleh karena ini jamaah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala sholatit tarawih. Oleh karena inilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang atas sholat tarawih, wa nasobaha lahum, dan menegakkan tarawih itu untuk mereka dengan satu imam, dengan kumpulan yang banyak, dengan satu kumpulan. Faqtanimu al-muhafadzata 'alaiha, seperti diceritakan sebelum sedang bahas di Muwatta di beberapa riwayat Muslim dan yang lainnya. Sebelum dikumpulkan satu imam, ada yang sholat 2 orang, ada yang sholat kelompok orang, satu imamnya 5 orang, bermakmum ada yang 2 orang saja, ada yang macam-macam. Kemudian dikumpulkan, seandainya saja mereka dikumpulkan pada satu imam, yang dikumpulkanlah pada saat itu. Kemudian waqtalimul muhafadzah, maka irtanimu, jadi manfaatkan oleh kalian untuk menjaga atas tarawih tadi, oleh jamaah dan atas berjamaah dengan tarawih dan berbagi syarikum dalam sisa bulan kalian ini. Hadza fa inna ma yaqulu dhibu min al-ghanam al-qasiyah. Ini karena hanya saja serigala itu memakan kambing yang jauh dari rombongannya. Serigala hanya mengincar kambing yang jauh dari rombongannya. Maka orang yang meninggalkan daripada jamaahnya diterkam oleh serigala. Serigalanya adalah syaitan. Wal musibatu, kula musibah mautul qalbi, dan musibah dengan sebenar-benar musibah itu adalah matinya hati, wa ta'ala wa tabu 'alaiha, dan stempel segel atas hati. Kalau sudah hati itu segel ditutup, itu naudzubillah, itu musibah yang betul-betul dikatakan dulu dengan banyaknya dosa. Wala tanja'u fiha mau'izatun, maka tidak mempan pada hati yang seperti itu satu mau'izah pun, satu wejangan pun. Wala tarji'u, maka dia tidak akan kembali lagi, naudzubillah. Wala tatubu, hati yang seperti itu, dan tidak akan bertobat hati-hati yang seperti itu. Qadzuyinat laha, yang sungguh telah diperhiaskan bagi hati-hati itu kesia-siaan daripada amalan-amalannya. Wa hasanatil batalah laha maqalataha, dan telah memperbagus apa kesia-siaan dia laha bagi hatinya, maqalata ucapan-ucapannya, wa halal laha sumumaha, dan telah bertempat pada hati itu tadi sumumaha, racun-racunnya, racun daripada batalah tadi. Fi madzakiya, dalam indera perasanya, am tahsibu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun,
Apakah kalian masih mengira bahwa kebanyakan orang yang seperti itu, orang-orang yang mereka seperti itu tadi, apakah kalian mengira mereka itu masih mau mendengar, atau masih mau berpikir? Inhum illa kal an'am, tidak ada mereka kecuali seperti hewan ternak, balhum adallu sabila, akan tapi mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Fanduru rahimakumullah, maka perhatikanlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian. Maka Allah Ta'ala di kitab min dzalika, apa-apa kepada apa-apa yang Allah ulang-ulang dalam kitabnya Allah daripada hal itu, daripada maksudnya hal itu yang memperingatkan orang yang hati-hatinya atau sering Allah mengulang peringatan terhadap hati yang mati tadi dan tidak mengerti. Faqala jalla min qail, maka berfirmanlah jalla min qail yang maha agung daripada yang berucap yang berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati namun tidak bisa memahami dengan hati itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan bagi mereka mata tapi tidak bisa melihat kebenaran dengan mata-mata tadi. Walahum adhanun la yasma'una biha, bagi mereka telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinga tadi. Wa taba Allah ala qulubihim wa hum la ya'lamun, lalu Allah segel hati atas hati mereka, Allah tutup atas hati mereka, maka mereka tidak mengetahui sama sekali. Ya'lamun adh-dhahiran min hayatid dunya, di ayat yang lain Allah berfirman, ya'lamun adh-dhahiran min hayatid dunya, mereka hanya mengerti zahir dari kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, sedangkan mereka dari akhirat mereka lalai. Wallahi, demi Allah, law kushifal ghita, seandainya disingkap penutup dari batin kita, ya, disikap penutup daripada hati kita, maka al-wito, maka tidak akan menjadi nyaman al-wito kasur yang empuk tadi. Wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi 'azim, dan kalian menyangka itu gampang, sangat itu di sisi Allah adalah amat besar. Tentang akhirat, tentang hati yang mati, tentang bagaimana kelangsungan hidup di akhirat. Kau kira itu hayyinan, kalian mengira itu gampang, enteng, padahal itu di sisi Allah adalah suatu yang azim, yang agung. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati, ayat yang lain Allah berpesan, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ya Muhammad, tidak tanggung-tanggung. Allah berpesan kepada kekasihnya Rasulullah SAW yang maksum, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi, sabarkanlah dirimu ya Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajah, yang mana mereka hanya mengharap ridha Allah SWT. Wala ta'tu ainaka anhum, jangan kau simpangkan dua matamu dari mereka. Jangan kau simpangkan dua matamu dari mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kepada kita? Kita lebih pantas untuk berkumpul bersama orang-orang yang ikhlas, sehingga kita tertular dengan keikhlasan mereka yang selalu berdoa kepada Allah pagi hari dan sore hari. La ta'tu ainaka anhum, lebih jauh lagi Allah menyuruh, la ta'tu ainaka anhum, jangan kau simpangkan matamu dari mereka. Dan ini dalil dari bahwa nazarah, pandangan dari aulia usul itu bermanfaat. Memandang kepada para aulia itu bermanfaat. Kalau dah begitu, buat apa Allah suruh wala ta'du ainaka anhum, jangan menyimpang matamu dari mereka. Dan orang-orang yang seperti tadi yang selalu berdoa pagi hari sore hari dengan hanya mengharap rahmat Allah SWT. Turidu zinatul hayatid dunya, yang mana kau kalau begitu kau hanya menghendaki perhiasan kehidupan dunia saja. Wala tuti man aghfalna qalba, jangan kau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furudha, dan adalah perkara orang tadi hanyalah furudha, kelalaian atau melampaui batas dari batas-batasan Allah SWT. Jangan kau tak wala tuti man aghfalna, ini isyarat bahwa dilarangnya kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang aghfalna qalba, yang kami lalaikan hatinya, yang lalai. Bukan karena kita merasa suci, tapi takut kita tidak kuat malah ketularan sama orang seperti itu. Bukan kita merasa diri kita benar, ya, kita menghindar dari bergaul dengan orang macam itu supaya kita jangan tertular, ya, jangan sok kuat iman kita. Oh, saya mau mempengaruhi orang-orang itu. Sama orang kita. Dia cuma punya magnet yang besar tanpa atur. Allahumma sholli wa sallim, beliau akhiri dengan doa khutbah ini. Allahumma sholli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya Allah, semoga limpahkanlah salawat dan salamu pada junjungan kami Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya, ulama dzakar dzakirun, selama setiap kali mengingatmu ya Allah, setiap orang yang berzikir yang mengingat, wa qabala dzikrihil ghafilun, dan selama lalai dari mengingat beliau orang yang lalai. Allahumma aikidna ya sayyidi min qablatina, ya Allah bangunkanlah kami wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, min qablatina, daripada kelalaian kami, wa wafiqna li taatika ma abwaitana, dan berilah kami taufik untuk selalu taat kepadamu selama kau hidupkan kami. Warhamna idza tawaffaitana, dan rahmati kami apabila kau wafatkan kami. Wa qul lana mutawalliyan fi jamil umur, jadilah engkau ya Allah mutawalliyan, yang mengurusi seluruh urusan kami. Jadikanlah engkau yang mengurusi seluruh urusan kami. Wa qul lana mutawalliyan fi jamil umur, wa qul lana mutawalliyan fi jamil umur, washrah sudurana, lapangkanlah hati kami, wa nawwirha, terangilah hati kami bil anwar, dengan cahaya-cahaya, wa rabbina ila maqamil ihsan, dan naikkan derajat kami ke makom-makom daripada ihsan, wa afid alaina min zawajil ibtinan, dan limpahkan kepada kami daripada zawakhirul ibtinan, daripada perbedaan karuniamu, bimuqtadha fadlika, murni dengan karuniamu, wa karunika, dan kedermawananmu, bukan karena amal-amal kami. Wa umma bidzalika walidina, ratakan pula dengan semua itu orang tua kami, wa qarabatina, dan kerabat-kerabat kami, wa masyayikhana, dan para guru-guru kami, wa sairul muslimin, dan seluruh orang muslim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, semoga tetap Allah melimpahkan salawatnya pada junjungannya para rasul Muhammad yang sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa keluarga sahabatnya seluruhnya. Wal kunun pada hadil lailah fil witri masnun, dan kunun setelah malam 15 ini, dan karena khutbahnya khutbah malam 15, kunun setelah malam 15 ini, itu malam berikutnya itu 16, itu masnun, disunahkan, khususnya tidak syafi'i. Wal ghafil, dan sunan sayyidul muslim khasir, dan orang yang lalai dari sunnah-sunnahnya Rasulullah adalah orang yang merugi, maghbunun, orang yang tertipu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kami ini hanya milik Allah dan hanya kembali kepada Allah SWT. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini melampaukan bahwa itu musibah yang besar ketika orang lalai daripada sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbil izzati amma yasifun, Maha suci Tuhanmu, Rabbil Izzah, Tuhan pemilik keberkasaan, kemuliaan, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifati. Wassalamu ala mursalin, salam tetap atas para rasul, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam. Intahatil khutbah, selesai khutbah alati tukar, jenis yang dibaca biasanya pada malam separuh Ramadan, materi khutbatul Ishrin, dan mengikutinya khutbah ke-20 wabillahi taufik. Mungkin saya sambung di nanti di bukunya majmu'nya Habib Ahmad bin Zain Habashi, sebelum khutbah Ishrin, sebelum khutbah 20 itu ada khutbah Sabi Asyar, nanti insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya. Itu yang biasa dibaca khutbah ketika khutbah di makamnya Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habashi malam 17, biasanya malam 17. Terus khutbah malam 17 itu ada khutbah malam 19, baru nanti khutbah malam 20. Seharusnya malam 23, langsung 20 yang di kitab yang satunya tadi. Nanti malam Ishrin malam 21. Oh, alam bisawab. Sirul Fatiha.